masih kita buka untuk mitra jarak dekatnya ini, barangkali nih ada rekan-rekan yang pengen pindah dari mitra reguler ke mitra jarak dekat karena ada suatu pertimbangan, misal pengen ngebitnya di rumah aja, atau mungkin karena faktor kesehatannya teman-teman, faktor keselamatannya teman-teman, takut kalau misal dapat orderan tripnya jauh-jauh, atau faktor-faktor yang lainnya. Silahkan nanti teman-teman bisa langsung ngisi aja formulirnya di bit.ly GoFood jarak dekat. Untuk linknya nanti saya taruh di kolom chat, jadi silahkan teman-teman bisa langsung diisi hanya bagi yang minat. Kalau misalnya tidak minat pun juga tidak apa-apa, tidak ada sanksi apapun, dan mohon juga buat teman-teman untuk saling menghargai satu sama lain. Hargai keputusan teman-teman mitra yang memang mungkin karena ada faktor-faktor tertentu tadi yang sudah saya jelaskan, mereka pengen pindah jadi mitra jarak dekat. Dan untuk area yang masih open, yang pertama area Kaliurang, teman bisa lihat yang warnanya hijau muda ini. Kemudian area Godean, ini area yang diwarnai warna orange. Kemudian Jogja Kota, ini terpusat di kota Jogja ya, termasuk kantor kita juga masuk area Jogja Kota. Kemudian Malioboro itu juga masuk Jogja Kota. Lalu ada area Banguntapan, yang di sini diarsir warna biru. Kemudian yang terakhir adalah wilayah Taman Sari. Nah, yang di sini diwarnai warna hijau tua, hijau kebiruan ini. Jadi hanya ada 5 area buat teman-teman yang barangkali pengen pindah atau mungkin rumahnya di area tersebut, pengen ngebitnya hanya di area-area situ saja, dan memang biasanya teman-teman itu menjalanin ordernya GoFood, silahkan bisa join jadi mitra GoFood jarak dekat. Tetapi untuk area yang dibuka hanya 5 area saja, Kaliurang, Godean, Jogja Kota, Banguntapan, dan Taman Sari. Sementara untuk Jogja Selatan, Jogja Utara, dan UI sudah penuh. Nah, untuk caranya tadi saya tulis di kolom chat di bit.ly GoFood jarak dekat. Silahkan nanti diisi formnya dan pastikan ketika ngisi nama dan nomor HP itu sudah benar, karena hanya mitra terpilih saja yang nanti akan kita telepon untuk konfirmasi ulang menjadi mitra GoFood jarak dekat. Dan pastikan memang benar-benar teman-teman itu sudah yakin ya, karena memang kalau misalnya teman-teman sudah pindah jadi mitra jarak dekat, lalu teman-teman pengen pindah jadi mitra reguler, itu harus melalui serangkaian prosedur. Salah satunya adalah teman-teman harus menunggu proses pembukaan driver reguler itu dibuka kembali. Jadi kalau tadi beberapa di kolom chat sudah ada yang bertanya, apakah ini adalah akunnya nanti permanen atau pindah lagi ke mitra Gojek reguler? Jawabannya bisa, tetapi ada prosedurnya, yaitu harus menunggu pembukaan driver reguler dibuka di Yogyakarta. Jadi sama halnya kalau misal ada driver Gokar mau pindah ke Gojek, atau mungkin mau driver Gojek mau pindah ke Gokar, atau mungkin ada yang pengen mutasi dari luar kota mau mutasi ke Jogja, itu juga harus mengikuti rangkaian prosedur. Salah satunya melihat status pembukaan driver di kota Jogja atau tutup. Kalau sedang tutup berarti belum bisa, kalau sedang buka berarti bisa. Dan kita nggak tahu ya kapan untuk buka tutupnya ini, karena kondisinya memang masih tidak memungkinkan untuk nambah pendaftaran driver yang baru. Ini pun untuk mitra jarak dekat, kita juga pendaftaran secara umum, jadi hanya teman-teman mitra yang sudah punya akun dan statusnya aktif yang kita tawari. Kalau mau silahkan, kalau tidak pun juga tidak apa-apa dan tidak ada paksaan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kolom chat karena ini sudah jam 1.50 supaya nanti jam 2 kita bisa selesai dan teman-teman bisa lanjut untuk aktivitas yang lainnya lagi. Yang mau ngebit juga silahkan, atau mungkin yang lagi ada kegiatan atau aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan, mau live duluan dari Kopdar Zoom juga dipersilahkan. Jadi Kopdar ini tidak mengikat, dan tidak, teman-teman kalau nggak join pun juga nggak akan kena sanksi apapun. Silahkan tinggal live aja kalau misalnya teman-teman ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan teman-teman semuanya. Kemudian, Mbak, kalau misal orderan jarak dekat, customer bayar ongkirnya berapa? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya Gojek sendiri kita punya program yang namanya adalah mode hemat. Kemudian kita ada program gratis, kita juga ada program flash sale GoFood. Dan memang karena mitra GoFood jarak dekat ini adalah spesialis GoFood, dan untuk jarak pengantarannya itu adalah dekat-dekat, jadi sekitar 2-3 km. Otomatis ini sesuai dengan program mode hematnya Gojek, yang mana ketika customer itu order pakai mode hemat, dan itu sampai 3 km, customer hanya membayar ongkir Rp2.000 saja. Atau khususnya di hari Rabu ini, karena ada program Rabu gratis, maka customer dapat free ongkir.
ketika si customer itu order layanan GoFood. Nah, sehingga kalau tadi teman-teman tanya, lalu customer bayar berapa? Tetap bayarnya 2.000. Kalau misalnya si customer mengikuti program atau mungkin mengikuti misalnya GoFood nih, atau mungkin si customer itu punya voucher. Karena sekarang kita sedang menggencarkan program mode hemat di aplikasi customer, termasuk juga injek ya teman-teman. Teman-teman tahu atau mungkin teman-teman mau ngecek di aplikasi Gojek customernya, siapa tahu teman-teman kita injek untuk voucher GoFood. Dan ini lumayan voucher GoFoodnya. Ongkirnya itu bisa sampai 10.000. Jadi misal saya order GoFood nih, saya nggak pakai mode hemat, ongkirnya tuh katakanlah 13.000. Ketika saya punya voucher potongan ongkir 10.000, maka saya cuma akan bayar ongkir itu Rp3.000 aja. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu nih ongkir GoFoodnya berapa, sekali-sekali coba deh order pakai aplikasi Gojek Customer-nya. Siapa tahu nih di aplikasi Gojek Customer-nya teman-teman itu dapat voucher yang lumayan. Kalau misal teman-teman order itu bisa nambah orderan, teman-teman bisa ngasih nih orderan buat teman-teman sesama drivernya. Gitu ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaan terkait dengan ongkirnya GoFood sekarang berapa dan yang didapat mitra GoFood jarak dekat itu berapa gitu. Kemudian ada juga yang memberikan masukan ya, dampaknya GoFood jarak dekat betul-betul dirasakan sama driver reguler, pendapatan menjadi menurun. Kalau misalnya kita lihat-lihat yang namanya rezeki itu kan nggak pernah tertukar nih teman-teman. Mitra GoFood jarak dekat kalau kita lihat itu cuman orderannya GoFood aja loh, dan mereka wilayahnya juga terbatas, cuman hanya di satu area poligon yang mereka pilih. Kalau mereka keluar situ mereka nggak dapat orderan. Kalau pas orderan GoFoodnya lagi turun, mereka juga pasti akan ngerasain anyep. Sementara teman-teman reguler, teman-teman bisa ngebit areanya bebas. Teman-teman mau ngebit di Sleman Kota, teman-teman mau ngebit di Kalasan, teman-teman mau coba ngebit di Godean, mau ke Bantul Kota, mau ke Sanden, mau ke Wonosari, teman-teman bisa cari peluang order dimanapun. Tapi kalau mitra GoFood jarak dekat memang terbatas, ya. Tetapi memang ada sisi positifnya satu itu. Sisi positif mitra-mitra reguler ini, jenengan nggak cuma bisa dapetin orderan GoFood aja, tetapi teman-teman bisa dapetin order Goret, GoSend, GoMart, GoShop. Nah, jadi ada lebih banyak potensi peluang order kalau misalnya teman-teman merasa nih GoFoodnya cuma diambilin sama mitra jarak dekat aja. Tetapi memang kenapa kita mengadakan mitra GoFood jarak dekat ini? Karena kita melihat di area-area yang tadi saya sebutkan, di area-area poligon itu memang orderan GoFood untuk jarak pendeknya itu lumayan tinggi. Karena kita adanya mode ya, dan kita pengen customer-customer itu bisa terlayani dengan adanya mitra jarak dekat. Terus kemudian muncul pertanyaan, apa mungkin mitra reguler nggak mungkin dapat trip-trip yang pendek? Belum tentu. Karena mitra GoFood jarak dekat ini punya batasan-batasan area tertentu. Sekalipun orderan jarak pendeknya banyak, peluang orderan GoFood juga lebih tinggi, tetapi mereka punya batasan. Katakanlah nih, bisa jadi juga dilihat dari performanya teman-teman, riwayatnya teman-teman itu lebih bagus daripada mitra GoFood jarak dekat si A yang mungkin ngebitnya nggak bolong-bolong, yang mungkin ngebitnya nggak konsisten. Dan ketika ada order, sekalipun itu sama-sama order GoFood, tapi karena performanya teman-teman reguler lebih bagus, teman-teman juga masih bisa kok dapetin orderan itu. Cuman memang karena ini intensitas order yang jarak dekat itu lebih banyak dan mitra GoFood jarak pendek ini juga nganterin yang nggak jauh karena memang jarak antarnya cuma 2-3 km, maka kesannya mitra GoFood jarak dekat itu lebih cepat nyelesain orderan dibandingkan teman-teman. Karena apa? Teman-teman reguler ini kan jarak antarnya itu bervariasi. Bisa lebih dari 2 kilo, bisa juga di bawah 2 kilo, bisa lebih dari 3 kilo. Dan juga untuk mitra GoFood jarak dekat ini, jarak ambilnya dari posisi driver ini ke resto itu juga lebih relatif pendek. Kalau teman-teman kan bervariasi, kadang ada yang jaraknya 2 kilo, ada yang jarak ambilnya itu 3 kilo, mungkin kalau di pinggiran. Tetapi kalau untuk mitra jarak dekat ini, jarak pengambilan yang lebih 1-2 kilo saja. Jadi memang kesannya memang lebih cepat dalam menyelesaikan orderan, karena dari sisi pengantaran dan penjemputan pun juga lebih pendek. Seperti itu. Kemudian ada juga tadi yang memberikan feedback terkait setelah update aplikasi, aplikasinya jadi makin jelek, makin bobrok, orderannya nggak ada. Nah ini perlu kita luruskan juga teman-teman. Yang bikin orderan itu bukan aplikator.
semua kembali lagi ke permintaan customer. Ingat, Gojek ini jasa layanan aplikasi.